Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 25 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana menerima nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan dan menggugah hidup kami, agar sungguh-sungguh hanya kepada Yesus saja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Penutupan masa percobaan. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ketika Yesus berhenti memohon bagi manusia, semua kasus akan diputuskan selamanya. Ini adalah waktu perhitungan dengan para hamba-Nya. Bagi mereka yang telah mengabaikan persiapan kesucian dan kekudusan, yang mana mereka merasa sesuai dengan menunggu untuk menyambut Tuhan mereka, matahari terbenam dalam kesuraman dan kegelapan dan tidak bangkit lagi. Masa percobaan tertutup. Perantaraan Kristus berhenti di sorga. Kali ini akhirnya datang tiba-tiba pada semua orang, dan mereka yang telah mengabaikan untuk memurnikan jiwa mereka dengan menaati kebenaran ditemukan tertidur. Mereka menjadi lelah, menunggu dan berjaga-jaga. Mereka menjadi acuh tak acuh sehubungan dengan kedatangan guru mereka. Mereka tidak merindukan akan keberadaannya dan berpikir bahwa tidak perlu lagi berjaga-jaga terus-menerus. Mereka kecewa dengan harapan mereka dan mungkin akan kecewa lagi. Mereka menyimpulkan bahwa masih ada waktu untuk bangun. Mereka pasti tidak akan kehilangan kesempatan untuk mengamankan harta duniawi. Akan aman untuk mendapatkan semua yang mereka bisa dapatkan dari dunia. Dan dalam mengamankan objek ini, mereka kehilangan semua keinginan dan ketertarikan akan munculnya sang guru. Mereka menjadi acuh tak acuh dan seroboh, seolah-olah kedatangannya masih di kejauhan. Tetapi, sementara minat mereka terkubur dalam keuntungan duniawi mereka, pekerjaan itu ditutup di tempat kudus surgawi dan mereka tidak siap. Jika saja diketahui bahwa pekerjaan Kristus di bait suci surgawi akan tertutup begitu cepat, betapa berbedanya mereka akan membimbing diri mereka sendiri. Betapa sungguh-sungguh mereka akan berjaga-jaga. Sang guru mengantisipasi semua ini, memberi mereka peringatan tepat waktu dalam perintah untuk berjaga-jaga. Dia dengan jelas menyatakan kedatangannya yang tiba-tiba. Dia tidak mengukur waktu. Jangan sampai kita mengabaikan persiapan dan dalam kelambanan kita melihat ke depan, ke waktu ketika kita berpikir dia akan datang dan menunda persiapan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Namun ketidakpastian yang diramalkan ini dan tiba-tiba pada akhirnya gagal membangkitkan kita dari kebodohan menuju kesiapan yang tulus dan untuk mempercepat perhatian kita bagi guru kita yang diharapkan. Mereka yang tidak ditemukan menunggu dan berjaga-jaga akhirnya terkejut dengan ketidaksetiaan mereka. Sang guru datang dan gantinya mereka siap untuk kedatangannya yang segera. Mereka terkunci dalam tidur duniawi dan akhirnya hilang. Satu kumpulan dipertunjukkan di hadapan saya berbeda dengan yang dijelaskan. Mereka menunggu dan berjaga-jaga. Mata mereka diarahkan ke langit dan kata-kata Tuhan mereka ada di bibir mereka. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dikutip dari Testimonies for the Church, Jilid 2,
halaman 191 dan 192. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dalam pelajaran renungan pagi tanggal 20 Oktober 2020, kita sudah pelajari bahwa Allah tidak menyatakan kepada kita kapan pintu kasihan ditutup. Jadi, kita tidak tahu kapan pintu kasihan tersebut ditutup. Namun, kejadian-kejadian menjelang penutupan Allah nyatakan. Dan bila mana pintu kasihan sudah ditutup, maka keputusan akhir telah ditetapkan untuk semua kasus dan tidak bisa dirubah lagi. Oleh karena itu, apakah kebutuhan terbesar kita? Gospel Workers edisi tahun 1915 halaman 288 paragraf 4 berkata, "Hari demi hari berlalu menuju keabadian, membawa kita lebih dekat ke penutupan masa percobaan. Tidak seperti sebelumnya, kita harus berdoa agar Roh Kudus dilimpahkan lebih banyak kepada kita, dan kita harus mencari pengaruh-Nya yang menguduskan yang akan datang ke atas para pekerja, agar mereka yang kepadanya mereka bekerja dapat mengetahui bahwa mereka telah bersama Yesus dan telah belajar daripadanya." Menjelang penutupan pintu kasihan, kebutuhan terbesar kita adalah kelimpahan Roh Kudus yang lebih banyak. Nah, perhatikan, saudaraku dalam Tuhan. Nyonya White tulis dengan kata ganti benda untuk Roh Kudus. Dia tulis, "Its sanctifying influence." Kenapa Nyonya White tulis dalam bentuk kata benda its? Karena Roh Kudus itu bukan oknum lain yang berbeda, tetapi itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Apa buktinya? Lihat kalimat yang ditandai warna biru. Dengan kita meminta kelimpahan kuasa Roh Kudus, mereka yang bekerja bagi Yesus tahu bahwa mereka bersama Yesus dan belajar dari Yesus. Jadi kembali, meski tidak kelihatan, tetapi Yesus tetap bekerja bersama kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Inilah kebutuhan terbesar kita sebelum pintu kasihan ditutup, yaitu kelimpahan kuasa Roh Kristus yang kudus. Sebab saat pintu kasihan ditutup, Roh Kudus Kristus ditarik. Kenapa ditarik? Mari lihat penjelasan roh nubuat berikut ini. Yang pertama kita lihat dalam Selected Messages, buku 1, halaman 344, paragraf 1, yang berkata, "Kristus, pengantara kita, dan Roh Kudus terus-menerus mengantarai bagi manusia. Tetapi Roh tidak memohon bagi kita seperti halnya Kristus, yang mempersembahkan darahnya yang dicurahkan sejak dunia dijadikan. Roh bekerja di dalam hati kita, menarik doa dan penyesalan, pujian dan ucapan syukur. Rasa syukur yang mengalir dari bibir kita adalah hasil dari Roh yang menyentuh tali jiwa dalam kenangan suci, membangkitkan musik hati." Kutipan ini sering disalahartikan oleh banyak orang, dan mereka mengajarkan bahwa ada dua pengantara yang mereka sebut Allah Anak dan Allah Roh. Inilah yang doktrin Trinitas ajarkan. Tetapi ada masalah dengan hal itu. Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald Maret 21 tahun 1912 paragraf 1 yang berbunyi, "Jangan serahkan beban penderitaan Anda kepada manusia. Anda memiliki satu pengantara, Yesus Kristus yang adil." Dengan jelas Nyonya White tulis bahwa pengantara kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian, dalam Counsels for the Church halaman 259 paragraf 1 dikatakan, "Jika Anda memiliki dosa yang bersifat pribadi, akui itu kepada Kristus yang merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia." Pengantara kita hanya Kristus, satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu kenapa ada disebutkan Roh Kudus? Ingat tadi di awal, Nyonya White sebut Roh Kudus itu dengan kata ganti benda, its. Sebab Roh Kudus itu tidak lain dan tidak bukan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3, yang berkata,
Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Yaitu apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus memang sudah kembali ke surga dan menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Tetapi Dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk melayani dan menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani dan menyertai kita. Yesus datang sebagai penghibur kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus itu sendiri. Roh Kristus inilah yang Nyonya White sebut Roh Kudus, sebab memang Roh-Nya Kristus adalah kudus. Inilah kegenapan janji Yesus dalam menyertai kita. Meski tidak kelihatan, ditarik dari mata perasaan, tetapi Dia hadir bersama kita melalui kehadiran Roh-Nya. Inilah cara belajar roh nubuat yang benar, saudaraku dalam Tuhan, karena roh nubuat tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, Kristus mengantarai kita di hadapan Bapa, dan Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, menarik semua doa kita, penyesalan kita, pujian kita, dan ucapan syukur kita untuk Yesus kumpulkan, lalu bubuhkan dengan dupa jasa pendamaiannya, maka doa-doa permohonan kita diterima Bapa serta mendapat jawaban yang berkemurahan. Perhatikan roh nubuat berkata dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini halaman 277 yang diterjemahkan dari buku Selected Messages, buku pertama, yang berbunyi, Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perkupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya, dan pada semuanya ini Dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah seutuhnya, dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Perhatikan, Yesus yang menghimpun. Bagaimana caranya? Sebab Dia berada di hadapan Bapa. Caranya adalah oleh Roh-Nya yang kudus. Inilah penjelasan yang perlu dan penting umat Allah pahami. Sebab inilah juga dasar mengapa pada waktu Yesus menghentikan pelayanannya sebagai pengantara, maka Roh ditarik. Roh Kristus adalah untuk mengumpulkan semua doa dan permohonan serta ucapan syukur agar Yesus persembahkan kepada Bapa. Namun, karena sudah selesai tugas pengantaran itu, maka tidak ada lagi pengumpulan doa, tidak ada lagi pengumpulan permohonan-permohonan, dan tidak ada lagi pengumpulan ucapan-ucapan syukur. Semua sudah terlaksana. Keputusan sudah ditetapkan. Inilah makna Roh Kudus ditarik pada waktu pintu kasihan ditutup. Itulah pentingnya kita meminta kecurahan yang lebih lagi akan Roh Kudus sebelum pintu kasihan ditutup, agar kita diubahkan dan dimampukan. Sebab setelah pintu kasihan ditutup, maka masa kesusahan Yakub akan segera terjadi. Dan pada masa itu kita akan hidup tanpa pengantara. Satu lagi pemahaman penting yang umat Allah perlu pahami tentang penutupan pintu kasihan. Story of Hope halaman 106 paragraf 2, Nyonya White menuliskan, tidak mungkin tulah-tulah itu dicurahkan ketika Yesus bertugas di dalam Ka'bah. Tetapi ketika pekerjaannya di sana selesai dan pengantaraannya ditutup, tidak ada yang menahan murka Allah, dan itu pecah dengan amarah di atas kepala orang berdosa yang bersalah yang telah meremehkan keselamatan dan membenci teguran. Dalam waktu yang menakutkan itu, setelah penutupan pengantaran Yesus, umat Allah yang oleh Alkitab disebut orang-orang kudus, hidup dalam pandangan Allah yang kudus tanpa pengantara. Setiap kasus diputuskan, setiap permata dihitung. Ini suatu kebenaran penting bagi kita. Oleh karena Yesus masih melayani sebagai pengantara kita, maka murka Allah tertahan.
Itu sebabnya tahta di mana Bapa duduk disebut tahta rahmat, mercy seat. Itu sebabnya juga darah Yesus disebut korban pendamaian. Yesuslah yang mendamaikan kita, manusia berdosa, dengan Allah Bapa yang kudus. Selama ada Yesus di hadapan Bapa, kita masih punya harapan. Tetapi begitu Yesus berkata, "Sudah terlaksana," dan dia keluar dari bilik yang maha kudus, maka pintu kasihan ditutup dan tidak ada lagi yang dapat menahan murka Allah. Itulah masa kepicikan Yakub. Dan umat Allah yang setia akan hidup tanpa pengantara selama masa kesusahan itu. Tetapi Bapa tidak biarkan mereka yang setia ini. Alkitab berkata dalam Markus 13 ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini ingatkan kita untuk berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Dan sebagaimana renungan kemarin, yang setia kepada Allah Bapa dan anaknya hanya sekelompok kecil saja. Demikian juga renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 349 paragraf 3. Satu kumpulan ditunjukkan di hadapan saya berbeda dengan yang dijelaskan. Mereka menunggu dan berjaga. Mata mereka diarahkan ke langit dan kata-kata Tuhan mereka ada di bibir mereka. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ada satu kelompok yang berbeda dari yang dijelaskan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada banyak yang diamarkan, tapi mereka didapati tertidur. Namun satu kelompok ini tidak. Mereka menunggu dan berjaga. Pandangan mereka hanya ke atas. Yang manakah kita? Kalaupun kita bagian dari mereka yang tertidur, kiranya pelajaran ini dan yang sebelumnya membangunkan kita dan kita tergabung dalam kelompok yang kecil itu, berjaga dan bersedia, memandang selalu ke atas, berdoa meminta kecurahan Roh Kristus yang lebih lagi, sebab tidak seorang pun yang tahu kapan pintu kasihan ditutup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran pagi hari ini, agar kami berdoa meminta kuasa Roh Kristus lebih lagi, sebab waktunya semakin singkat dan kami tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.